Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siap, saya akan tiup fluitnya. Kita mulai Liga Final Q&A kali ini. Silakan duduk. Bagaimana kesan dari atlet-atlet yang lain yang juga mendapat medali emas, tapi mereka merasa bahwa penyambutan ini hanya untuk tim sepak bola. Itu kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia suka sepak bola. Piala yang berhasil direbut sebelumnya, yang ketiga ini begitu dramatis, begitu menegangkan. Bagaimana perasaan coach saat itu? Pertandingan kemarin itu benar-benar untuk saya berkesan sekali. Selamat datang di Q&A di Liga Q&A Stadion Metro TV, dan malam ini adalah malam pertandingan grand final antara Q&A Football Club melawan Coach Indra Syafri. Inilah Liga Q&A di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja pemirsa, kita akan sambut para pemain yang akan berkompetisi di Liga Final Q&A malam ini. Kita sambut pemain Q&A Football Club yang pertama, Abdur Arsyad. Siapin gaya lu ya. Pemain kedua adalah Intan Saumadina. Selanjutnya adalah Eko Suprihatno. Dan pemain keempat adalah Maman Suherman. Dan pemain kelima untuk Q&A Football Club kali ini adalah Valentino Simanjuntak. Udah kering ceritanya. Q&A Football Club sudah siap, kita akan langsung saja sambut penantangnya. Kita sambut bersama Coach Indra Syafri. Kita gor Tovaner, kita gor Tovaner. Halo Coach. Yeay. Kurang keras lagi dong. Indonesia! Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Coach, apa kabar Coach Indra? Sangat baik. Koki emas timnas, tepuk tangan dong. Oke, para pemain dan juga peserta pertandingan Liga Q&A kali ini ada aturan mainnya. Yang pertama, nanti akan ada 9 box. Dan di sini yang berhak memilih box itu adalah Coach Indra. Dan nanti di baliknya akan ada topik-topik pertanyaan yang akan disampaikan oleh para panelis. Dan setiap pertanyaan wajib ada jawaban. Siap? Saya akan tiup fluitnya. Kita mulai Liga Final Q&A kali ini. Silakan duduk. Oke, langsung saja. Coach Indra, pilih box nomor berapa? Saya sih maunya 5. Nomor dulu. 5, langsung di tengah-tengah. Ini ada strateginya juga ternyata ya, pilih kotak ini ya Coach. Lebih baik netral daripada pinggiran ya kan? Oke, kita buka di balik nomor 5. Hat-trick. Wow. Langsung saja saya akan berikan kesempatan untuk Kang Maman. Coach, Siap. dibanding dua piala yang berhasil direbut sebelumnya, yang ketiga ini begitu dramatis, begitu menegangkan. Apalagi yang membuat saya lebih tegang ketika coach sudah lari ke lapangan seolah-olah juara, ternyata tidak jadi. Masih 2-1 itu. Masih 2-1. Iya. Bagaimana perasaan coach saat itu? Pertama yaitu tadi ada wasit yang saya pikir dia sudah meniup tanda berakhirnya pertandingan. Karena saat itu bisa dibayangkan hanya sekian detik. Yang di situ saya berharap medali emas kan. Nggak taunya Prit wasit dan dia nggak. Kan peluk saya dari belakang begini. Nggak, terus tambah lagi si Tegar, sekretaris tim, dia peluk lagi.
Dan saya karena dia larut, saya ikut. Nggak tahunya Prit ini cuma sekali. Jadi pertandingan kemarin itu benar-benar untuk saya berkesan sekali. Dan banyak drama, dan kemarin juga saya ketemu sama Pak Presiden, saya minta maaf ke beliau. Maaf Pak, Bapak juga kena prank sebenarnya. Saking dramanya, saya bikin kaos loh. Nggak diomelin tuh ya. Apa? Wih, 5-2. Boleh berdiri dong, Kang Mama 5-2. dikasih lihat. 5-2. Iya, 5-2. iya. Weh. Ini. Silakan Mas Eko. Oke, Coach. Ini kita kan 32 tahun nih nunggu nih. 91 terakhir. Kira-kira nih, kami juga cuma meraba-raba. Ada apa sih di sepak bola nasional tuh? Karena pelatihnya belum saya. Oke. Iya dong. Jadi memang problemnya mungkin, itu yang saya bilang, sepak bola suatu negara akan bagus kalau pembinaan usia mudanya itu berjalan bagus. Ada 5 hal yang harus diperbaiki. Satu, infrastruktur. Kurikulum di satu negara itu harus ada. Karena menurut survei FIFA, ranking 1 sampai 20 tim atau negara itu adalah punya kurikulum. Setelah 2 ini ada, baru kita kembangkan pelatih. Setelah pelatih kita kembangkan, baru kita kembangkan pemain. Dengan piramida sepak bola. Terakhir, kalau 4 ini sudah oke, baru kompetisi. Ini yang harus kita perbaiki, supaya itu tadi jangan menjadi tahun ini kita juara, tunggu 42 tahun lagi. Makanya Ketua Umum PSSI bilang, jadikan juara itu tradisi. Oleh sebab itu, kita harus berbenah. Tapi Oke. Coach, kalau Silakan Valen kan dulu. sama aja dari junior dan senior Coach. Kalau kemarin kan kalau diingat sebenarnya Coach sudah lebih menangani teknik ya, direktur teknik kan seperti itu kan. Tapi kemudian akhirnya ditugaskan kembali untuk menangani timnas. Dan ternyata memang momentum itu memang menunggu penunjukan itu sepertinya. Sehingga setelah 32 tahun akhirnya kita berhasil meraih medali emas. Ada perbedaan kagok gitu nggak Coach? Oh, saya happy-happy aja karena Tetap happy, memang sepak bola kan passionnya saya. Oke. Saya happy-happy aja. Jadi kalau orang tanya mana yang lebih suka, mungkin itu pertanyaan, mana yang lebih suka, jadi pelatih atau jadi direktur teknik? Nah, Saya yang bertanya balik, masyarakat lebih suka saya pelatih dengan prestasi atau direktur teknik dengan beberapa program? Silakan oke. jawab. Silakan dijawab. Abdur jawab, Abdur. Dua-duanya sama-sama bagus gitu lah Sama-sama ya. bagus, Makanya oke. disuruh masyarakat yang pilih. Ada satu momen di mana ketika timnas kembali ke Indonesia, ada pawai itu. Disitulah euforia. Kemudian muncullah bagaimana kesan dari atlet-atlet yang lain yang juga mendapat medali emas, tapi mereka merasa bahwa penyambutan ini hanya untuk tim sepak bola. Mereka merasa itu perasaannya, atau Coach Syafri melihat itu bagaimana tuh? Kalau menurut saya, acaranya kurang tepat. Harusnya memang jangan digabung dengan atlet lain. Tetapi karena kemarin digabung, ya akhirnya terjadi hal yang seperti itu. Itu kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia suka sepak bola. Saya pribadi juga merasa nggak enak, ya. Karena ada yang merasa tidak nyaman. Betul. Tapi satu hal yang menarik, mungkin besok ya Coach, kalau Ya. misalnya ada pawai seperti itu, biasanya pemainnya yang benar-benar hanya pemainnya yang ada di situ, yang ditonjolkan. Jadi mungkin pengurusnya mungkin boleh lah ya di belakangnya nggak sih? Itu tradisi kita selama 32 tahun Orde Baru. Oh gitu ya? Kan setelah 32 tahun benang langsung, itu masih ke bawah. Masih ke bawah, oke. Kapan lagi ya? Itu dia. Oke langsung Intan. Ya, Coach Indra, katanya kemenangan Indonesia di SEA Games kemarin itu juga ada campur tangan mafia bola. Nah, tanggapan Coach Selentingan gimana? dari siapa, Intan? Nah, Coach ini kan banyak banget selentingan yang kayak gitu, itu nanggapinnya seperti apa, Coach? Kalau persepsi orang mungkin bisa macam-macam ya, tapi saya hanya konsen bahwa saya dikasih tugas yang saya mulai dari 1 Maret itu adalah bagaimana membangun tim dengan baik. Walaupun banyak masalah-masalah sebelum kita melakukan atau membangun tim nasional SEA Games itu. Tetapi ya tugas pelatih memanage semua permasalahan itu. Oleh sebab itu, saya dengan para pelatih, dan itu saya keluarkan di statement saya, dan itu menjadi masalah oleh tim-tim lawan, bahwa fase grup akan saya jadikan untuk latihan dan seleksi pemain, mencari pemain terbaik untuk Menghadapi. semifinal dan final.
Apakah ada peran dari mafia? Saya nggak sampai tangan saya ke situ. Tapi yang jelas Indonesia bukan dimenangkan oleh mafia. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Coach, sedikit saja dari hat-trick prestasi tadi, sudah ada tawaran dari negara-negara lain ke Coach? Saya lebih baik memilih merah putih daripada negara lain. Walaupun apapun yang dia tawarkan. Oke, tepuk tangan dong buat Coach Indra. Tetap Indonesia ya, Coach. Berarti kemarin Oke. buat Qatar bukan karena dilirik sama Qatar ya, Coach ya? Oke, kita akan lanjutkan ke box selanjutnya. Coach, nomor berapa? 3. 3, kita buka 3. Play or pass. Kita mainkan atau kita Kalau lewatkan? lanjut. Boleh pas. Pas dulu. Ini bagian dari strategi nih nampaknya. Ya karena Valen. coach tuh suka pass the ball gitu. Oke, pas ya. Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indra Syafri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? 4. Nomor 4, kita buka. 3 ya 4 ini. Oh, jadi Penalti. boleh pas ya. Ini penalti. Coach, selama jadi pelatih ya, atau mungkin juga pemain, pernah nggak mengalami atau mengetahui ada pengaturan skor oleh oknum tertentu atau selama jadi pemain, apakah juga pernah dideketin begitu untuk match fixing? Karena sulitnya saya mendapatkan posisi seperti sekarang ini dan dinamikanya begitu luar biasa. Siapapun yang mendekati kalau mengarah dia ke hal-hal yang tidak benar, saya lawan. Oh, itu kalau jadi Saya lawan dan bisa dicoba. Jadi pemain. Mau ditawar apapun. Selama jadi pelatih? Tidak pernah ada. menemui oknum-oknum yang mengatur skor? Waktu saya menangani klub ya kalau nggak salah. Pernah ada telepon ke saya dan saya bentak-bentak dia. Waktu saya menangani Bali United. Ya, apa yang ditawarkan waktu itu? Oh, dia akan aturkan skor. Kan nggak masuk akal saya dia akan mengaturkan skor gitu. Tapi bisa saja terjadi kalau memang oknum-oknum, baik itu oknum wasit, baik itu oknum apapun, kalau dia melakukan itu dan bersekongkol dengan orang yang akan mengatur itu akan bisa terjadi. Bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Tapi memang fenomena itu ada ya? Pasti ada, nggak perlu Oke. ditutup-tutupi, pasti ada. Tepuk tangan dong buat Coach Indra. Coach, satu lagi Coach. Jika Coach diberikan kesempatan atau kekuasaan untuk mengubah regulasi di persepak bolaan kita, ya mungkin ada lah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Regulasi seperti apa yang mungkin Coach Indra ingin ubah untuk kemajuan sepak bola kita? Mungkin enggak regulasi tepatnya. Saya pingin yang 5 yang saya katakan tadi itu diperbaiki. Yang prioritas. Contoh infrastruktur. 5-5-nya prioritas. Infrastruktur. Untuk menjadi atlet itu adalah orang-orang yang kaya gerak, yang multilateral. Anak-anak yang kaya gerak itu ada di desa-desa, bukan di kota. Oleh sebab itu lapangan-lapangan desa, ya kan, di Impres kemarin kita penyempurnaan Impres, itu harus dibangun lapangan-lapangan desa. Dan mereka akan bisa bermain di situ. Nah, itu keinginan saya. Yang kedua, kurikulum penting sekali. Jadi kelima-limanya penting, pengembangan pelatih, setelah itu baru pengembang pemain dan baru kompetisinya. 5 ini yang harus kita dorong terus untuk bisa diperbaiki. Coach Indra ini kan juga sangat terkenal, sering sekali belusukan ya ke wilayah-wilayah pelosok. Ya. Nah, itu memang modal sendiri atau inisiatif sendiri atau seperti apa sih Coach? Oh, itu konteks 2011. Jadi 2011 itu saya diminta untuk jadi pelatih tim nasional untuk pertama kali. Saya orang nggak tahu pemain. Yang kedua kompetisi nggak ada. Nggak ada tuh kompetisi yang namanya Suratin, EPA tahun 2011 nggak ada. Dan saya disodorkan 56 pemain. Saya untuk mengikuti kualifikasi AFC di Bangkok. 4 kali saya main, 5 kali saya kalah. Karena kalau main lagi kalah lagi itu. Nah, setelah itulah baru saya evaluasi. Rupanya pemain-pemain yang 56 itu adalah anak-anak yang sekitar DKI ini aja. Setelah itu baru saya mengambil kebijakan untuk melakukan pemilihan pemain sendiri. Karena kalau disodorkan orang lain pasti nggak cocok dengan
apa yang mau game plan kita. Tetapi saya mencari pemain kan harusnya lewat kompetisi. Kompetisi nggak ada, makanya saya berkeliling ke seluruh Indonesia itu mencari pemain dan dapatlah tim Evan Dimas CS itu. Dan bahkan Dr. Arkan waktu itu saya libatkan dalam memilih pemain karena pengaruh nama katanya itu pengaruh untuk menempatkan pemain di posisi tertentu. Pengaruh nama, seperti apa sih Coach maksudnya? Contoh nama saya tahun 2013. Nama saya itu Indra Safri, pakai Yankee. Ya, Indra Safri. Atas saran Arkan, Dr. Arkan, ini ilmu bukan perdukunan. Dan dia bilang, coach harus ganti nama. Yankee itu diganti dengan J. Juliet. Jadi Indra Sejafri. Tapi yang lebih dahsyatnya, saya pulang kampung. Di kampung itu kan di dinding itu kan ditempel tuh. Nggak taunya nama saya memang Indra Sejafri. Lahir tanggal 2 bulan 2. Tahunnya nggak usah disebutin ya. Oke. Terus jam Ternyata ya, sekian. Coach Indra. Jadi saya bilang ke Arkan, berarti ibu saya yang hebat. Memang Indra Sejafri. Kenapa berubah? Tahun 76 ada EYD, ejaan yang disempurnakan. J menjadi Yankee. Akhirnya Indra Safri gitu. Nah itu. Karena menurut Arkan, kalau Indra Safri, indeks koherennya cuma 5,6. Tapi kalau Indra Sejafri, indeks koherennya 8,9 katanya. Indeks koherennya. Oke, tepuk tangan untuk Coach Indra. Luar biasa sekali ya kisahnya. Ternyata juga ini bukan cocok logi, namanya dari dulu emang sudah seperti itu. Ternyata diterawang dengan ilmu pun juga pas ternyata Pas, Indra Syafri. ya. Oke, lanjut. Next box nomor berapa Coach? Dua. Oke. Di balik nomor 2 kita Ya. buka. Offside. Ngomong-ngomong soal offside, ini kita akan membahas hal-hal di luar lapangan hijau, Coach. Nah, Oke. langsung saja. Silakan Valen Kan dulu. sama ini offside kan ya? Offside. Offside kan. Dulu kan ada dinamika memang coach IS dengan coach Tayo kan gitu kan, coach Ya, Tayo. ya. Sudah clear bahkan kemarin sebelum semifinal ya. Di semifinal. Iya, coach Sin datang Coach Sin juga di situ. kemudian sudah saling mensupport gitu kan. Nah, setelah juara coach. Itu bagaimana? Jadi Kepo saya pengen tahu. begitu juara Hubungannya Coach Sin langsung seperti apa ya? ngucapin selamat. Karena memang komunikasi dengan Coach Sin kan lewat penterjemah ya. Karena saya cuman bisa Sarangnya doang. Bahasa yang lain kan nggak bisa. Jadi bahkan Coach Sin waktu semifinal dia datang ke sana dan kita diskusi. Dan itu yang saya sayangkan, kok orang pada mikir hubungan saya dengan Coach Sin itu kok ada masalah gitu. Padahal 3 tahun saya kerjasama dengan Coach Sin. Kan saya direktur teknik. Iya. Membawai tim nasional karena memang di periode ini tim nasional di bawah saya bukan BTN. Kan di bawah saya. 3 tahun loh saya perankan. Dan semua roadmap yang diajukan ke saya. Dan saya komunikasikan ke Ketua Umum waktu itu Pak Wen Bule dan berjalan lancar. Di dunia sepak bola itu Ya. kita mengenal pelatih hebat itu tidak lahir dari pemain yang hebat. Di sini betul nggak ada gium seperti itu bahwa pelatih hebat itu belum tentu lahir dari pemain yang hebat. Saya bisa setuju bisa tidak karena 7 pelatih fenomenal di dunia itu tidak pemain top. Siapa yang nggak kenal Maradona? 6 kali dia pegang tim, 7 kali gagal dia. 6 kali megang, Iya 7 kan? kali gagal. Jadi pelatih itu tugasnya bagaimana potensi yang dilahirkan, yang diberikan oleh Tuhan, dia kembangkan maksimal. Dan saya setuju, pelatih yang hebat idealnya harus pemain hebat. Yang mau belajar. Kang Maman setuju dengan itu? Yang justru saya bertanya adalah dapat emas, diberhentikan jadi direktur teknik. Ya, karena masa sih saya sebagai pelatih tim nasional terus melaporkan ke saya sendiri. Kan tidak etis, ya kan? Evaluasi Indra Safri mengevaluasi Indra Safri. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Ketum, dan untuk lebih cepatnya loncatan perkembangan sepak bola ke depan, coba dicari direktur teknik yang lain. Dan dari Jerman. Mungkin dari Jerman, mungkin dari tempat Kalau lain. dari penjelasan Coach Indra dengan statement Kang Maman tadi,
diberhentikan jadi direktur teknik. Ternyata juga memang ada alasan biar fokus juga jadi pelatih. Sebenarnya poinnya satu, Coach Indra ini bukan orang yang rakus mau rangkap jabatan dan maruk. Ya nggak sih Coach? Emang siapa yang rakus dan rangkap jabatan? Coach Indra Kasih ini kartu merah. Kita perlu contoh dong Kak Yo, siapa? sekarang Kak Abdur. Saya pengen tanya, negara kita itu lebih berat lawan apa? Lawan Argentina, lawan Palestina, atau lawan angin? Karena setahu saya yang ketiga ini kita lawan dia banyak korban nih jatuh nih, dan negara entah kemana gitu. Wah. Maksudnya apa sih? Itu yang gimana tuh maksudnya? Hah? Maksudnya gimana? Ada gitu, di mana gitu. Menurut Coach Indra bagaimana tuh? Dalam membangun tim nasional, FIFA Matchday itu digunakan untuk meningkatkan kualitas tim nasional sendiri di samping mencari ranking. Kenapa harus Argentina? Kan tidak semua pertandingan dari sekian 10 FIFA Matchday yang ada, tidak semuanya kita harus dapat poin. Ada juga yang kita lakukan dengan negara yang di situ unsur industri, hiburan, dan motivasi untuk anak-anak itu kita dapatkan gitu. Contoh Argentina ini datang, anak-anak tambah bersemangat. Dia. Argentina aja bisa main di Indonesia. Tentang angin itu Coach, tapi menurut Coach kita udah ada perbaikan nggak sih tentang security matters, tentang crowd control management? Karena kan itu nggak pernah bisa kita lupakan ya, dan harusnya tidak boleh terulang lagi gitu loh. Dengan euforia ini tentu harus diimbangi dengan keselamatan dari para penonton yang hadir gitu. Tentu butuh waktu ya. Saya ini kan baru 4 bulan, tapi banyak hal yang sudah diperbaiki. Betul. Ya, beliau passion dengan bola mungkin, dan esko lain juga saya lihat kompak, dan akan terlihat nanti perubahannya setelah setahun 2 tahun. Tapi hati-hati Coach. Ya. Tali rafia buah mengkudu ya. Ya. Apa Sama itu? mafia suka bersatu. Wah. Tepuk tangan Kang Mamat. Itu ya, yang emang Coach sudah bilang emas ya? Yes. Dari sebelum babak sebelumnya ya? Jadi begitu Bukan kita juara ya? mulai seleksi aja, kita udah pertama kita juara. Jadi saya bilang kalau juara bisa juara 1, bisa juara 2, bisa juara 3. Saya ganti Garuda Nusantara emas dan tangan harus ke atas. Dan setiap berfoto harus ini. Artinya Coach? 1, nomor 1. Dan akhirnya tervisualize dan akhirnya alhamdulillahnya puji Tuhannya kita dapat emas ya. Mantap. Menarik sekali. Kita masih ingin tahu sekali lagi apa hat-trick dan juga strategi Coach Indra untuk menjawab pertanyaan para panelis. Namun kita jeda dulu sesaat lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban di Q&A. Masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indra Syafri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Masih siap dong? Siap! Siap! Siap, mana ini peserta? Aduh. Emas ya. Kita akan lihat ini siapa pemenangnya, Coach Indra atau mungkin para peserta Q&A Football Club. Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Tadi 2, sekarang 1. 1, oh sesuai dengan Emas, ini emas, ya. emas. Emas gitu. Kita buka 1. nomor 1. Personal. Nah, Personal. kita mau tanya lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi tentang sosok Indra Syafri. Ini seperti apa sih sosoknya? Langsung saja kita akan mulai dari Coach, Alen. life changing dari 2013 ke 10 tahun nih Coach. Sekarang ini personal. Sekarang gimana kehidupan Coach ini? Selama 10 tahun, 9 tahun. Dari 2011 sampai 2020 kan saya di kepelatihan. Oh ya. Dan saya merasakan sekali bagaimana dinamika di kepelatihan. Setelah itu saya masuk ke departemen teknik di kantor. Ya, yang biasanya waktu saya jadi pelatih tim nasional, sekretaris tim itu kan dari PSSI. Orangnya PSSI yang datang masuk ke tim. Kan sering saya marahin. Rupanya setelah saya masuk ke organisasi ke dalam, Begitu. memang berat, ya, memang berat. Tapi pengalaman saya 3 tahun ini membuat saya merasa lebih komplit ya, lebih lengkap gitu. Pengalaman lapangan punya, menjadi direktur teknik, bagaimana memanage organisasi, terutama departemen teknik, saya juga punya. Akhirnya saya sekarang
ya lebih percaya diri saat saya kembali ke lapangan. Makanya kemarin saya nggak banyak kesulitan dalam memimpin tim. Apalagi tahu sendiri yang saya ajak bekerja sama, kan memang orang-orang yang sudah punya bagaimana, tapi dia kan punya background yang luar biasa mereka. Ya kan, siapa nggak kenal Bima Sakti, siapa nggak kenal Kurniawan. Ya, jadi saya sampai kepada titik, sebenarnya saya bukan saya yang hebat, tapi saya piawai mengumpulkan orang-orang hebat untuk menuju saya. Quote of the day. Kingmaker-nya. Tapi yang 17 lebih bulan penting. itu udah nggak pernah terjadi lagi kan coach? Oh enggak, lancar. Lancar ya, bahkan ada bonus 17 kali coach ya? Iya. Amin. Ya, amin. Itu yang paling berubah ya. Nanti kita bagi. Silakan Abdur. Saya tidak pernah melihat nih Coach Indra muncul di iklan-iklan gitu. Nah ini yang dibilang. Kenapa itu harus menjadi tolok Enggak, karena ukur? biasanya yang sudah Nah, ini. berprestasi biasanya Ini. ke jalur iklan. Enggak ini Kak Yola, ini ini Apa yang tuh? dibilang sama coach tadi Davide et Impera. Karena kayak mau bandingin sama coach yang satu lagi. Bukan. Iya, lo ngaku lo. Kenapa itu harus menjadi tolak Saya ukur? tidak bandingin ini. Kenapa mesti ditanya? Tapi ada Apa tawaran gitu? nggak pertanyaan itu? Ada tawaran nggak? Iya, Coach, ada tawaran muncul iklan di nggak, Coach? Ada tawaran, tapi ya saya nggak bisa acting. Sama tadi saya nggak bisa acting. Hanya karena alasan nggak bisa acting, Coach? Ya mungkin nggak laku juga ya. Mungkin Tapi ada deal. Belum deal. Belum Deal. Atau Benar, belum deal. harganya terlalu tinggi. Itu masalahnya kenapa? Cuma tidak yang ada jelas, iklan? saya Tapi mau Coach, kalau ada yang menawarkan dan deal sesuai mau. Nah, jadi tahun 2013 kan lagi gencar-gencar itu. Pemain sepak bola nggak boleh beriklan. Akhirnya miskin-miskin tuh anak-anak. Iya, kasihan juga ya. Ya kan? Apa sih salahnya beriklan? Setuju coach. Nggak ada masalah beriklan. Ya kan kasihan juga tuh era Evan Dimas yang pemain-pemainnya waktu Sempat itu dilarang. banyak yang diminta untuk beriklan, dilarang oleh PSSI waktu itu. Ya kan dilarang oleh PSSI itu karena katanya kalau dia iklan atau tampil di TV akan merusak mentalnya mananya yang rusak. Menurut Apanya Kang yang Maman rusak? gimana tuh Gitu. Kang Maman? Justru saya melihat coach menjadi bintang iklan sosis kebayang nggak? Atau menjadi iklan Kenapa minuman masih berenergi? sosis gitu, Minuman maksud berenergi lah. Kalau berenergi kebayangnya singa saya. Gitu kan. Oh, oke. Lebih susah mencari susunan pemain untuk Asian Games atau mencari vendor catering untuk pernikahan anak? Dalam sekali. Lain-lain sulit tuh. Karena memang stres untuk menikahkan anak itu kan beda tuh. Ya. Ya kan? Bisa-bisa kita mau cari catering, ini enak nggak, ini enak nggak gitu. Kalau saya lebih suka menyusun pemain. Jadi waktu kemarin nyusun cari catering itu pusingnya nggak? Pusingnya minta ampun. Karena Ya kan? harganya atau karena enak? Karena apa? Dengan istri berdebat terus. Dia mau ini, saya mau ini. Dia mau yang mahal, saya mau yang murah. Itu masalahnya harus berdebat dengan istri. Kalau nyusun pemain kan nggak perlu. Nggak perlu berdebat, paling dengan asisten. Tanggapan istri ya. Ya kan? Lebih berat berdebat dengan istri. Oh, lebih berat. Oke. Saya menghimbau, jangan pongah, jangan sombong, sehebat apapun. Oke. Ya. Terima kasih Coach, itu pelajarannya. Oke, next box. Coach silakan, nomor berapa? 6. 6, kita buka nomor 6. Tarkam. Oh, Oke, Tarkam. Kita mau bermain Tarkam. cepat kali ini. Dan kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk Abdur terlebih dahulu. Saya tuh sebenarnya penasaran aja. Ini saya penasaran. Saya dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman saya. Cuman saya pengen tanya langsung dari Coach Indra. Coach Indra kan pilih pemain pada waktu itu kan cari-cari, belusukan segala macam. Waktu itu apa yang membuat Coach Indra yakin untuk pilih Yabes Roni itu? Kebetulan dia itu dari NTT, akrab juga dengan saya. Jadi saya pengen tanya, kok bisa orang ini masuk timnas pada waktu itu? Ya kan ada parameter ya. Waktu saya di Bali United, kan saya bikin Akademi Bali United di Kupang. Dan saya datang juga ke Alor untuk menyemangati anak-anak Alor. Dan sekarang saya pikir sepak bola di NTT makin lama makin bagus. Alhamdulillah. Ya, Badan Yabes juga dia salut juga, tidak hanya sukses di sepak bola, tapi dia sarjana. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Satu lagi panelis untuk box Tarkam, Mas Eko. Coach, Ya. di dalam satu kebijakan atlet
ini Ya. ada yang namanya naturalisasi. Ya. Sebetulnya seberapa pentingnya sih kita nyari orang di luar? Indonesia nih 200 jutaan, masa iya nggak ada sih pemain-pemain yang luar biasa? Apalagi Coach Indra itu kan udah belusukan kemana-mana. Ini ngapain kita pakai naturalisasi pemain juga gitu? Ya, karena saya memang di Departemen Teknik, jadi kebijakan itu muncul waktu Pak Iwan Bule, karena kita mau menghadapi Piala Dunia waktu itu, kita butuh pemain-pemain tambahan di posisi-posisi tertentu. Dan itu harus permintaan pelatih tim nasional. Makanya setelah ada surat resmi dari pelatih tim nasional Coach Shin ke saya, dan saya menyampaikan bahwa kita butuh pemain ini untuk dinaturalisasi. Dan itu program yang sifatnya sementara. Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu, wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach, memerlukan itu? Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja di liga kita, ayo kita bersaing dong. Oleh sebab itu, Kompetitifnya kita itu yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita tidak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal ayo Harus dong, fight ya, Coach. tingkatkan kualitas kita. Setuju, Dan Coach. harus bersaing. Karena tidak bisa dunia yang sudah Larang-larang. mengglobal kayak sekarang, terus kita batasi-batasi, nggak Oke. bisa. Thank you Coach. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Nomor kesukaan saya nomor 8. Free kick. Wah. Nah, box free kick ini akan kita berikan kesempatan dua audiens kita untuk bertanya langsung ke Coach Indra. Yang pertama, Free kick. silakan rekan-rekan. Oke, saya Desma Nadia Putri dari Universitas Pamulang. Gini Coach, pelatih siapa sih yang menjadi trendsetternya Coach Indra dan siapa pemain bola yang Coach Indra idolakan? Tentu setiap masa ada, tapi saat ini saya terinspirasi dengan Pep Guardiola. Pep Guardiola. Oke. Kalau pemainnya? Kalau pemain, sering saya orang nanyain pilih Maradona, pilih Ronaldo atau Messi. Messi. Saya pilih karunia Tuhan. Messi. Messi. Yang mau main. Oke. Selanjutnya. Iya Coach, perkenalkan saya Aiman dari Football Traveler Tangerang. Ya. Ya, saya mau nanya, selama ini kan Timnas U23 belum pernah lolos ke putaran babak final Piala AFC ya. Nah, melihat pembagian grup, yakin lolos atau tidak? Oke, silakan Coach. Kemarin drawing AFC, kualifikasi AFC, saya lagi di Masjid Nabawi. Tuhan, berikan yang terbaik. Padahal ini Australia yang masuk atau Turkmenistan. Turkmenistan yang masuk. Kalau pertanyaannya optimis, kalau itu grupnya, saya optimis. Baik. Amin. Amin. Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indra Syafri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Kita mulai box selanjutnya. Box nomor berapa? 7. 7. Oke. 7. Marcelino nih. Celino Ferdinand. Top secret. Kita langsung serahkan yang pertama Abdur lagi. Ini rahasia yang saya pengen tahu aja gitu. Kepo gitu. Maksudnya Coach Indra tuh selama ini yang saya nonton waktu SEA Games kemarin itu, ke lapangan itu selalu celana training, jaket sampai ke atas begitu. Maksudnya kalau coach-coach yang lain kan pakai kemeja apa, itu pada waktu itu kenapa? Memang lagi dingin atau apa? Enggak, saya Selalu kan pakai itu. Saya kan patuh aja dengan koi. Tapi Ya, kemana-mana tangannya terus bergerak dengan tasbih. saya merasa nyaman aja. Berdoa sebelum memulai pekerjaan. Ada inspirasi yang muncul begitu. Contoh waktu Bima menawarkan ke saya, coach kita harus ganti pemain. Coach diskusi sama aku Kurniawan sama Eko. Dia munculkanlah pemain 2 ke saya. Beckham dan Tovani. Terus ya, Tuhan tolong siapa ya? Teng, saya dapat. Tetapi itu berdasarkan teknis.
kita tinggal waktu berapa menit. Ya. Vietnam mau menyelesaikan pertandingan lebih cepat. Supaya ada Dan penalti. saya tahu itu. Dan saya bilang ke pemain, Tovani, sampaikan ke Marcelino, ke Rido, kamu main deep, Belakang. tunggu dia. Dan kamu jangan rebut bola. Kamu tunggu dia salah, saat dia salah, attack cepat. Dan salah itu terjadi saat ada Serangan. Nah, kenapa saya pilih Tovani? Dia punya persyaratan untuk deep defending with counter. Coba bayangkan, bola jatuh, dia kontrol. Dia dribbling menjauh dari lawan, dan lawan tarik, dia nggak jatuh. Ya. Dan setelah itu, dia attack. Dan dia kasih, dan dia menyelesaikan. Dan dia adalah kunci dari kemenangan. Baik, terima kasih Coach Indra. Wow, kita akan lihat dong. Box terakhir. Ini Kita final. lihat, box terakhir 9. Oke, kita buka ya Coach. Karena tidak ada pilihan lain. Big match. Oke, Wow, tepuk tangan dulu. Kita kasih semangat untuk Coach Indra. Big match. Oke, big match Big yang body. kali ini langsung akan dibawakan oleh rekan saya, Intan. Ini seperti apa aturannya? Oke. Kali ini ada rapid question bersama Coach Indra Safri yang bakalan ngelawan perwakilan dari tim kita, Bang Valentino Simanjuntak. Aturannya dulu ya. Oke, akan ada pertanyaan cepat ya yang harus dijawab dengan cepat. Tapi untuk menggantikan belnya, mungkin Coach akan berteriak bola, Bang Valen berteriak gawang ya. Nanti Ya. kita akan sama-sama milih ya siapa yang lebih duluan. Oke. Jadi sebelum disebut namanya jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Oke, pertanyaan yang pertama. Langsung siap-siap ya. Bang Valen teriak gawang, Coach teriak bola. Dari mana asalnya permainan sepak bola? Dari negara mana? Bola. Pertama kali sepak bola itu Bola. berasal. Gawang. Coach duluan. Coach Indra. Oh, bola-bola Indra tadi duluan. jawab. Silakan jawab. Inggris ya? Enggak lah, Inggris itu kan it's coming home, dia kan ngeklaim sendiri. Menurut gua dari Brazil. Wow. Brazil. Oke, sekarang jurinya adalah Kang Maman, Mas Eko, dan Abdur. Nah, Kalau saya sih Inggris sih. bener sih. Inggris. Mas Eko, Setuju. Inggris. Kang Maman, Kang Maman. Sebagai cabang olahraga dari Inggris. Tapi sebagai permainan, ada 3 tuh yang bilang Romawi, Mesoamerika, Aztec, Ya. atau Cina. FIFA bilang Cina. Cina. Oke, jadi jawabannya kita mengacu ke FIFA. Oke ya, Cina. Setuju? Oke, jadi tidak ada yang benar. Tepuk tangan dong. Tapi itu Brasil nggak ada sama sekali. Ya, ya. Jadi dari Yang potong kepala itu ya? Iya, yang abad 2 Ya, ya. atau 3 sebelum Masehi. Tapi Ya, karena ya. Coach Indra tahu, ternyata latar belakangnya Coach Indra. Ya, Kita ya. senang. Oke, baik. Karena itu sebagai olahraga benar Inggris. Ya. Lanjut. Oke, nah Intan. ini nih. Berapa ukuran lapangan Gawang. sepak bola, lapangan sepak bola yang biasanya digunakan? Coba Bang Valen. 120 kali 70. Salah. Coach Indra bisa jawab? Mau jawab? Ada 2 ukuran. Iya, beda-beda ada loh. ukuran, ada yang 110 kali 97. Saya sendiri juga lupa loh. Coach. Tapi nggak apa-apa karena Coach pelatih kita percaya Coach. Oke, 2-0 ya. Oke, 2-0 ya. Udah 2-0. Ini 2 tapi dari 6 kan? Berarti gua masih ada kemungkinan ada. Masih. comeback kan? 4 Kemungkinan Valen. kalah. Masih kan, Coach? 4 Oke, Valen. pertanyaan yang ketiga. Pada permainan sepak bola, berapakah ukuran diameter bolanya? Weh, mak. Saya nyerah, Coach. Ya, Oke, langsung jawab, langsung boleh, jawab. Coach, berapa? Boleh. Oke. Karena ada Messi lu Lebih tanya. dari 50 lah ya. Berapa? Lebih dari Mana kamera mana yang nyala? Betul, lebih dari 50. Pemirsa, tadi saya tuh telat karena dari Bandung. Kayaknya mereka briefing duluan nih. Betul, lebih dari 50. Gimana Intan? Karena jawabannya 68. Silakan Intan. Coba Nggak berapa? apa-apa. 68 sampai 70 cm. hingga 70 cm. Lebih dari 50. Berarti benar jawabannya. Ya, enak Oke, banget 3-0. Indra. Oke, selanjutnya Intan. Selanjutnya ya. Aneh banget. Oke. Apakah organisasi induk dari sepak bola internasional? Gawang. Ya, Apa? PSSI. Jawabannya apa? Federation International Football Association. Oke, kali ini kita akan 3-1. Oke. Oke. Pipa. Lanjutkan Pipa, tuh. Intan. 3-1. Apa saja teknik mengoper bola? Tinggal deh. Gawang. Gawang. Nggak tuh. apa-apa. Oke. Ya. Sebutkan 3 minimal. Passing. Passing tuh oper bola. Crossing. Heading. Oke. Oke, benar. Jadi Intan, Nah, yang gimana? benar apa yang
yang bener apa? Yang bener tanya coachnya dong. Yang bener apa coach? Yang bener apa? Mengoper itu kan sama dengan Tekniknya apa, iya? memassing bola. Ya. Ya. Passing dengan kaki dalam, kaki Betul, luar, punggung itu kaki. dia. Itu ya makanya itu Pak yang paling benar. Punggung kaki, Iya betul. Oh, itu abang tahu. Oke, depan kaki luar. Ya gue udah panik lah gue ketinggalan. jadi Intan hasilnya gimana? Hasilnya jadinya karena tadi coach lebih lengkap, jadi jawaban terakhir buat coach ya. Jadi yang menang coach. Ya. Baik, terima kasih Intan sudah memandu big match kali ini. Dan untuk pemenangnya dapat hadiah ya. Rekan-rekan mungkin boleh dibantu untuk saya ingin menyerahkan hadiahnya buat Coach Indra. Kalau mau tanda tangan. Oke, Coach boleh berdiri. Ini hadiah untuk pemenang big match kali ini. Waduh. Ini ada jersey. Buka ya? Jersinya dibuka ya, Coach. Diperlihatkan di kamera. Ini jersinya Q&A. Ya. Jafri. Nomor 1, Indra Syafri. Dibalik lagi, Coach. Dibalik lagi depannya. Ya. Siap 2024. Oke. Oke. Kayak Terima kameramen kasih, ngasih Coach. mic. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Silakan duduk Ya. lagi. Coach Indra, sekali lagi terima kasih ya sudah menjadi koki emas timnas dan membuat bangga masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Sukses selalu untuk seluruh langkah-langkah dan juga rencana-rencana di kompetisi selanjutnya. Kita dukung bersama Indonesia maju bersama Coach Indra ya. Oke, para panelis terima kasih juga untuk partisipasinya. Dan pemirsa sekian dulu Q&A kali ini, semoga menginspirasi Anda dan terus semangat selalu, jaya selalu sepak bola Indonesia. Sekian dulu saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Terima Coach. kasih. Terima kasih. Silakan bersalaman. Indra Syafri. Lika-liku perjalanannya banyak hat-trick, namun hasilnya selalu ciamik. Kingmaker lapangan hijau yang bikin lawan tim Garuda kacau balau. 32 tahun penantian bikin gemas, akhirnya timnas berhasil meraih emas. Prestasi SEA Games 2023 menggugah kembali hasrat sepak bola Indonesia harus maju ke Piala Dunia. Sang koki emas Indra Syafri jadi bukti. Tirakat dan kegigihan adalah kunci meraih mimpi. Persiapkan diri yang terbaik untuk berkompetisi. Jangan sampai anak negeri sendiri terdepak fenomena naturalisasi. Terima kasih Coach Indra Syafri. Semangat lambungkan tendangan kemenangan untuk uji terpilih. Metro TV